I got a joke. Bunch of introverts walked into a podcast. Hey, It's us. back again with us, your favorite introverts. Ada gue, Belinda Larasati di sini. Dan ada gue, Winoto Joyokusumo, udah pastinya juga disokin. Ya, hari ini kita lagi bawainnya berdua aja nih. Soalnya si Danes lagi berhalangan hadir hari ini. Sedikit background nih, bagi yang belum tahu. Jadi kan kita bertiga tuh sebenarnya teman satu kampus nih. Nah, di program spesifik yang kita ambil ini, salah satu syarat kelulusannya tuh waktu itu, kita sebagai mahasiswa harus punya pengalaman internasional. Nah, pengalaman internasionalnya itu gimana sih? Ya bebas sih, lo boleh ikut seminar, ikut lomba, boleh student exchange, apapun itulah. Pokoknya biar dapet sertifikat lah, Bel ya. Betul. Nah, hari ini kita mau cerita-cerita nih salah satu pengalaman internasional yang telah dilakukan oleh Toto. Pengalaman ini tuh ya, Bel, membuat gua itu mencintai Indonesia sampai ke darah nadi dan Waduh. intinya cinta banget lah gara-gara pengalaman ini. Pertama kali ikut internasional experience dalam bentuk ini lomba ya. Kebetulan lomba waktu itu. Lomba. Dan yang terakhir, karena itu gue ikutnya udah di akhir-akhir, di semester-semester akhir gue gitu loh. Jadi habis itu gue udah habis ikut lomba ini gue langsung nyusun skripsi lulus. Iya. Fokus di skripsi. Selain memperbagus CV, persyaratan ini bagus juga ya. Kayak kenapa? Lihat tuh Toto. Patriotismenya terbangun cuy. Itu terbangun, Belinda, karena ada satu dan lain hal. Pertama lo lombanya waktu itu di mana dan lomba apa nih? Jadi gue waktu itu lombanya itu tepatnya di New Delhi. New Delhi itu di India ya. Oke. Kapannya itu adalah kalau misalnya lomba ini kalau mulainya dari tahun 2014. Tapi kejadian yang bakal gue ceritain adalah di awal-awal 2015, jadi Januari 2015 gitu, Bel. Berarti 2014 tuh masih persiapan lombanya lah ya? Persiapan lombanya, karena kan pasti ketika kita mau internasional level, harus melewati nasional level dong, ya kan, di mana-mana. Jadi nasional levelnya tuh 2014, dan ya udah, alhamdulillah ya gue lolos. Ya lulus juga sih. Ya lulus juga. Setelah itu lulus. Oke, lolos dan international round berarti di 2015. 2015, bener. Jadi waktu itu ada, bukan gue sendiri sih, waktu gue lomba, ada gue, Adis sama Alfat. Kenal dong lo, satu program juga sama kita. Iya, kenal. Orang itu. Nah, kita itu tergabung dalam suatu tim untuk wakilin universitas tersayang kita, tercinta kita. Dan Indonesia pastinya untuk berlomba di India. Oke. Nah, dalam tim ini gue jelasin dulu. Gue sama Alfat waktu itu jadi oralis pembicaranya gitu, Bel. Oke. Dan sekaligus sebagai researcher yang riset. Nah, researcher ini bergunanya ya karena dulu sebelum international round, ada national round, itu paper, itulah. Kita nulis paper semua sebagai researcher, gitulah. Nah, Adis sebagai researcher dan manager udah tau dong, tugasnya pasti nyari sponsor, tugas utamanya nyari sponsor, ya segala macem lah. Perduitan dia lah. Tanggung jawab atas sponsor dan segala macem, itu Adis. Pokoknya itu tugas utamanya. Emang kita juga membantu mencari, tapi utamanya dia untuk mencari sponsor dan bertanggung jawab terhadap sponsor itu. Kalau gua Malfat ya oralis, pembicara. Jadi ini ceritanya sebenarnya ya. Kenapa gua ketawa-ketawa jelas ini, karena apa ya? Pertama udah pasti nggak bisa gue lupain. Ini gua di awal dulu ya, nggak bisa gue lupain karena emang bisa dibilang series of unfortunate events sih. Buat gue sendiri. Iya, itu. Beneran. Parah. Oke, gue lanjut ya. Udah lolos kan itu, akhirnya pada Januari 2015,
kita bisa wakili Indonesia berlomba di New Delhi University yang kayak udah gue jelasin tadi. Nah, ini penting banget untuk tahu tanggal berapa lombanya, karena cerita yang bakal gue ceritain ini urutannya penting untuk diketahui. Asik. Oke. Nah, tanggal lombanya waktu itu adalah 16 sampai 18 Januari 2015. Berarti secara logika kita harus udah sampai di sana ya sebelumnya dong, karena kan pasti istirahat dan segala macemnya gitu kan. Persiapan, betul. Tanggal 15 lah ya logikanya udah di India gitu. Iya, logikanya setidaknya tanggal 15. Sebelumnya lebih bagus gitu. Nah, dan juga ternyata sebelum lombanya kan 16 sampai 18. Sebelum lomba, jadi tanggal 15 itu ternyata ada seminar yang bisa diikutin oleh orang-orang yang lomba, jadi bisa dapat sertifikat lagi, ya kan? Oh, oke. Nah, jadi karena waktu itu dikasih berita bahwa tanggal 15 bisa ikut seminar dan dikasih sertifikat, ya udah akhirnya kita bertiga mutusin untuk pergi mengikuti lomba ini, berangkat dari Jogja. Waktu itu base-nya semua di Jogja ya. 14 Januari 2015, Bel. Tapi dulu perjalanannya itu, kan bandara Jogja apa sih? Adi Sucipto ya? Belum ada tuh. Yang baru belum ada, zaman dulu. Oh, oke. Jadi Adi Sucipto ke Singapura dulu. Oh, ke baru Singapura ke New dulu. Delhi. Oke. Karena waktu itu kata Adis ini yang paling murah gitu. Ya udahlah, ikutin aja. Ini perjalanan yang paling murah. Kita kan duitnya juga budget banget. Ya udah. Akhirnya masing-masing prepare, kita udah setuju tanggal 14 nyampe gitu loh. Oh iya, sebelum itu gue cerita dulu. Kita itu juga punya rencana tanggal 18 Januari 2015 itu kita mau jalan-jalan dong, udah pasti. Oh, iya. Udah lengkap ya, udah tahu kan perjalanannya tadi, lewat dulu Adi Sucipto, Singapura, India, tanggal-tanggalnya udah tahu ya kan, habis itu bakal kemana. Nah, waktu itu gue inget banget, di hari H keberangkatan, di mana-mana kalau misalnya kita mulai sesuatu tuh harus positif ya kan. Hari keberangkatan, gue datang pertama, kalau nggak salah gue datang pertama, habis itu ada Alfat sama Adis. Wah, bagus dong, semuanya on time. Senang tuh gue, wah bagus nih. Kayak good sign lah, ya kan? Akhirnya, kita bertiga tuh say goodbye sama ya keluarga-keluarga kita yang udah nganterin gitu. Udah semuanya. Gue, Adis sama Alfat mulai melakukan pengecekan tas lah. Selayaknya semua orang yang mau naik pesawat, ya kan? Iya. Dan memasuki boarding room, nggak ada masalah. Oh, jadi ya, masih aman lah ya. Aman. Masih senang, wah positif thinking, wah ini bakal berjalan dengan sangat baik gitu loh. Sampai dengan segala macam jadwalnya dengan baik. Kita bertiga tenang dan happy aja. Ya happy aja dong, namanya juga memulai suatu, mau lomba lagi, terus happy. Benar. Ya kan. Iya dong, harus semangat. Terus? Waktu gue di boarding room, gue inget banget, gue tuh masih bercanda, gue duduk sebelah Adis gitu ya. Sampai ketika Adis bilang ke gue, nih udah mulai nih, ada sesuatu nih. Adis bilang ke gue, kalau ternyata dia itu lupa bawa banner buat difoto di New Delhi. Oh, ini ya banner yang misalkan nama lombanya apa, tanggal berapa, terus ada logo-logo sponsor itu ya? Betul itu. Nah, kita pun waktu itu ya ada masalah, harus positif thinking, harus dicari solusinya kan. Kita mikir impossible lah kalau misalnya Adi sendiri harus balik dulu ke rumah, ambil spanduknya, ataupun untuk orang yang di rumah dia nganterin ke bandara, karena mepet lah ya. Iya betul. Nah, yang terpikirkan saat itu solusi yang paling bener, tapi bakal dilihat nanti ini solusinya benar apa enggak. Itu adalah mengirimkan banner tersebut langsung ke New Delhi University, Bel, dari Indonesia. Yogyakarta, langsung ke New Delhi University. Berarti dengan ekspektasi kalian nyampe sana, posnya juga udah nyampe sana, gitu kan? Bener. Pokoknya itu logika berpikir kita yang kita anggap paling benar. Kita anggap, ada masalah, solusi dapet, lanjut, moving on gitu loh. Akhirnya, satu masalah dilupakan, kita berangkat ke Singapura. Sampainya di Singapura, itu kita bertiga makan siang karena emang berangkat itu dari pagi ya, sembari menunggu perjalanan lanjut ke New Delhi. Akhirnya waktu keberangkatan tiba, tetapi ternyata ada pemberitahuan kalau ada sedikit delay 1 jam,
2 jam. Gue akhirnya kayak, kok nggak datang-datang ya? Gue tanya lagi nih, ternyata delay-nya bakalan lama. Karena cuacanya yang emang sangat buruk. Dan ternyata lama banget, tau nggak Bel? Sampai di titik dimana kita bertiga, bukan kita bertiga aja sih, semua orang yang naik pesawat itu dapat ganti rugi sejumlah uang yang kalau dirupiahin tuh 5 juta rupiah kalau nggak salah gue inget. Itu kan berarti udah super lama banget, jadi bisa ngebayangin dong lamanya selama apa. Karena kan di mana-mana kalau misalnya kita delay, ada tingkatannya tuh, dapat makanan, dapat minuman dulu. Level up nasi kotak. Snack dulu. Oh ya, snack dulu, sorry. Ini gue udah di level di mana lu mendapat ganti rugi, tuh. Itu udah level paling akhir. Ganti rugi plus kita kalau mau ambil ganti rugi itu harus tanda tangan juga. Tanda tangan di mana kita nggak akan menggugat balik airlines yang kita percaya itu atas keterlambatan. Gue bilang sama anak-anak gini, kan emang kita sengaja spare waktu. Ingat dong tadi, sengaja spare waktu. Berangkatnya 14, nyampe tanggal 15 dong. Iya, benar. Lopanya 16. Terus gue bilang, nggak apa-apa, ambil aja gitu loh. Emang kita juga mau gugat balik gimana gitu loh. Toh masih ada selang 1 hari gitu kan. Makanya gue bilang, blessing in disguise nih, positive thinking. Masih positive thinking. Wah, gue ngerasa blessing in disguise. Ya udahlah nunggu paling berapa jam gitu loh. Gue nunggu itu tuh ya siang-siang jam 11-12 siang lah paling berapa jam lagi gitu loh. Gue pikirnya gitu. Akhirnya tanda tangan ke Rifan, nunggu ternyata. Gue kira cuman ya udah paling juga nanti siang dapat gitu loh. Selama-lamanya 4 jam kali gitu. Tahunnya akhirnya berangkatnya malam jam 8-9-an. Di Singapura sendiri itu tuh udah 8 jam. 8 jam sendiri apa 9 jam sendiri. Iya, udah hampir setengah hari lah itu. Makanya dapat refund. Nah, karena satu dan lain hal, tempat duduk gua, Adis sama Alfa pun terpisah. Ya udahlah. Yang penting kita satu pesawat deh. Tempat duduknya bisa juga. Ya udahlah. Itu bisa cuman berapa jam paling. Akhirnya gua paling kesel banget nih. Kita kan dapatnya ekonomi, ya kan waktu itu. Udah gua dapatnya ekonomi, gua duduknya itu di tengah. Jadi itu bertiga, ekonomi bertiga kan. Males banget. Gue paling males duduk di tengah. Sebelah gue stranger dari India. Atau enggak, orang-orang India. Saking gue bosennya, di mana-mana kan, kalau misalnya kita di pesawat, pasti ada yang namanya headset kan. Yang dimana itu untuk entertainment para penumpang. Gue pakai lah headset itu. Taruh di kuping. Gue pilih lagu yang mau gue play, kok suaranya nggak ada gitu kan? Mungkin karena volumenya. Di tempat duduk pesawat itu kan pasti ada tombol-tombol di tangan kita gitu loh, yang buat penyanggah tangan. Ada semacam tombol untuk kayak naikin volume. Akhirnya gue coba naikin kan, gue coba pencet lah tandanya yang plus. Gua tunggu kok ini nggak ada suaranya, tetap nggak ada suaranya gitu loh. Nah, tiba-tiba sebelah gua itu marah-marah, Bel. Kenapa? Marah-marah. Tahu nggak lo kenapa? Karena ternyata yang gua naikin volumenya itu bukan headset gua, tapi headsetnya sih. Headset sebelah lo. Kacau banget kan itu. Marah-marah lah dia. Iya. Karena mungkin dia tuh pengen yang santai ya. Gue pencet terus gitu, barbar gue pencetnya karena udah sampai maksimal tuh lo pencet. Iya, gue pencet terus karena di headset gue kok nggak ada suaranya gitu. Selainnya gue nggak ada suaranya, kira gue emang belum kepencet gitu. Taunya gue pencetin punya sebelah. Berapa jam tuh, Tok? Oh iya, dari Singapura ke India ya? Sorry, gue cerita dulu. Ternyata flight-nya itu tuh nggak langsung ke New Delhi. Karena cuaca yang buruk, dan gue akhirnya mendapat refund itu, kita perginya dari Singapura ke Mumbai dulu. Baru ke New Delhi nantinya. Nah, kalau misalnya ditanya berapa jamnya, berapa ya? Sekitar ya lumayan lama lah. Ya, 4-5 jam kali ya. Iya, bisa segituan lah. Oke. Itu pokoknya gue pokoknya saat itu tuh, pertama capek banget ya. Jadi gue mungkin
meng-track ini udah berapa jam. Gue cuma ya udahlah, gue masih hidup gitu loh. Gue masih hidup. Dengan segala masalah ini gue masih hidup gitu loh. Gue tunggu aja lah sampai. Udah tuh, akhirnya gue karena udah marahan gitu, bukan marahan sih ya, marahan tuh udah kayak lo pacaran marahan. Gue udah kayak sebelah udah miskom dan udah gak enak dong moodnya. Gue taruh headsetnya, gue mencoba untuk tidur aja deh saat itu. Capek juga gue kalau mau nyari-nyari volumenya yang mana, ntar gue gedein malah sebelah gue yang kiri yang kena. Udah gue taruh aja headsetnya. Nah, gak berapa lama, ini bener-bener deh, ini sumpah bener-bener deh. Gak berapa lama gue tidur di pesawat gimana sih? Pasti kan gak bisa lelap-lelap banget gitu ya. Itu gak berapa lama gue tidur itu, ada ribut-ribut di pesawat gitu loh. Rada jauh dari tempat duduk gue. Oke. Tapi masih kedengeran lah ya. Masih kedengeran, karena ya orang-orang tuh pada berdiri ngeliat ke belakang gitu loh. Cuman gue karena udah bad mood, capek, lu bisa bayangin dong kalau udah bad mood, capek, I don't give a Iya, kayak ya udahlah. Itu masalah-masalah Anda, saya juga tidak mau campur. Gue waktu itu kalau gue dalam keadaan good mood dan relationship gue dengan sebelah kanan gue, sebelah gue itu baik, gue bisa nanya dia, hey, what happened gitu kan. Benar. Cuman gue udah kayak, udahlah, please, gue mau nyampe aja gitu loh. Bodo amat ada apapun itu. Nah, udah gitu, perjalanan kan, udah cuacanya buruk, pasti kan turbulence-nya gede banget kan. Gue mau tidur, gak bisa-bisa gara-gara turbulence. Tapi ya, alhamdulillah, sampailah kita di Mumbai. Belum New Delhi. Oke, fast forward ya, setelah turun, gue kan ketemu sama Adis sama Alfat. Nah, di situ Adis ternyata cerita ke gue, dekat tempat duduk dia itu ada orang yang sakratul maut. Astaga, di mana? Kenapa? Di mana? Yang gue udah don't give a itu kan ternyata itu ribut-ribut, ada orang mau meninggal, mau sakratul maut. Oh, ternyata keributan itu tuh itu. Bener, keributan itu tuh ya. ada orang sakratul maut, udah sekarat banget. Kata Adis, untungnya di situ ada dokter atau gimana, intinya dia ditolongin. Bisa tertolong lah ya. Tapi sempat ribet gitu kan. Pastinya sih. Ternyata ada orang mau meninggal, gila juga ya. Gila. Perjalanan ini. Gila. Wow, makin escalate ya sepertinya. Makanya kan, ini mau lomba loh. Ini perjalanan orang mau lomba loh. Iya loh. Itu bukan mau nyolong apa gitu loh. Mau nyolong apa kek, yang pokoknya berbuat buruk. Enggak, gue mau lomba gitu loh. Niatnya baik. Iya, niatnya baik. Tau nggak? Gue kan udah itu niatnya baik. Ya udah sampai, Adis sudah cerita, gue lumayan kaget. Ada orang mau meninggal. Ya udah, lanjut. Positive thinking, lupakan yang telah terjadi, kehidupan berlanjut. Betul. Oke. Akhirnya gue mikir saat itu, gue dari tadi tidur nggak enak banget gitu loh. Akhirnya sesampai gue di Mumbai, di airport Mumbai ya, itu, gue mencoba untuk mencari dorongan buat koper. Yang mana sebenarnya dorongan itu tuh buat menyanggah kaki gue, biar gue rencananya mau tidurnya, gue pengen senyaman mungkin. Jadi kan udah pasti gue nanti tidurnya di tempat duduk. Nah, gue nyari tempat dorongan koper itu tuh untuk menyanggah kaki gue biar bisa lurus gitu loh, Bel. Biar bisa selonjoran sih, naruh kaki gitu lah ya. Oke kan, gue dapet. Selanjutnya gue cari spot yang enak ya kan. Nah, kira-kira waktu itu tuh waktunya nyampe ya, waktu itu tuh udah sekitar jam 3 pagian. Dini hari lah ya. Jadi lu bisa kebayang dong, seharian kayak gitu capeknya. Makanya gue harus mencari spot yang enak untuk tidur. Cari ketenangan lah. Bener. Ketenangan dalam berapa jam aja gitu. Karena emang flight buat ke New Delhi-nya itu nanti pagi, jam 6 pagi gitu. Oke, iya masih agak lama. Gue nyampe di Mumbai jam 3 pagian, jadi gue ya tidur lah harusnya ya. Udah tuh kan, gue mendapat spot yang menurut gue nyaman buat tidur. Gue ajak anak-anak ke situ juga. Gue dapet juga dorongan kaki. Wah, positive thinking nih. Gue bisa bersantai, mendapatkan peace gue seperti yang lu bilang tadi kan. Ya, benar. Gue bisa mendapatkan peace gue. Akhirnya gue duduk dan memejamkan mata, Bel. Nggak lama dari itu,
Dan nggak jauh dari tempat yang gue duduk, senyap-senyap, dan makin lama makin keras ya. Ada orang nyanyi sambil nelpon, nyanyi India, Bel. Sambil nelpon. Bayangin, tau kan? Koi milih ya. Siapa tahunya roh gitu. Gue sebagai manusia, menghormati lah semua orang punya kulturnya masing-masing, ya kan? Iya. Kebiasaannya masing-masing, Bel. Iya. Tapi ini ada orang nyanyi. Jam 3 pagi loh, Bel. Jam 3 pagi tuh orang nyanyi buat apa? Di telepon gitu. Dan ke Emang siapa? Iya. Emang gini loh, emang ada audisi jam 3 pagi, tiba-tiba ada produser gitu, mau nyanyi jam 3 pagi. Dan saat itu gue lihat orangnya walaupun tidak terlalu jelas ya, tapi rada tua, cewek gitu, mungkin nenek-nenek ya, lebih ke nenek-nenek. Nggak tahu, mungkin juga selain audisi dia juga bisa jadi menyanyikan untuk cucunya. Ya. Kultur di setiap negara beda dong. Iya. Kita ya ada hal-hal yang kita nggak ngerti. Iya. Nah mungkin ya yang pendengar kita saat ini yang tahu kultur di Mumbai lah ya. Yang tahu kultur di Mumbai, di airport Mumbai gitu deh. Gue nggak tahu kan mungkin kulturnya 10 km dari airport beda. Beda, benar. Bisa dong. Bisa. Iya. Di Jakarta aja kulturnya beda-beda. Ada yang gimana gitu loh, ya kan? Mungkin aja kultur di airport Mumbai jam 3 pagi tuh nyanyi, ya kan? Gue nggak tahu, makanya yang pendengar kita yang tahu kultur di Mumbai, airport Mumbai ya, jam 3 pagi tuh nyanyi apa bukan? Atau emang si ibu-ibu ini tuh pengen gangguin ketenangan gue aja gitu loh. Jadi dia tuh diciptakan sama yang di atas, terus hidup, sampai di mana dia ketemu 14 Januari 2015, itu di Mumbai ketemu gue, untuk nyanyi saat itu, untuk mengganggu momen gue, kan bisa jadi, kan? Diciptakan untuk emang mengganggu itu. Jadi emang dia diciptakan untuk mengganggu momen. Iya, mengusik peace gue gitu loh, kedamaian gue. Bisa jadi, gue nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Iya. Iya, makanya untuk para pendengar, ada yang tahu nggak sih gitu loh? Kultur di Mumbai itu nyanyi nggak sih jam 3 pagi? Ya kan? Itu bisa tulis di komen. Bisa diceritain tuh. Mungkin jadwal Nina Bobo di sana jam 3 pagi ya kita nggak tahu. Nggak tahu. Karena kita juga nggak tahu kultur di negara-negara lain tuh jam 3 pagi ada apa gitu loh. Kultur ya kan? Benar. Dah. Ya Allah, gue cuma pengen tenang. Gue inget banget, aduh gila deh, gue cuma pengen tidur, istirahat. Iya. Ada orang nyanyi. Ya udah deh, lanjut ceritanya nih. Lanjut. Dah. Walaupun gue anggap gini deh, gue anggap background musik, ya kan? Betul. Untuk walaupun gue kurang suka, ya kan, musiknya, gue pengennya kalau musik tuh kayak musik-musik di Gramedia tuh buat tidur tuh nggak apa-apa. Iya. Ya udah, gue anggap aja itu background musik. Akhirnya gue mencoba untuk tidur. Memejamkan mata lah akhirnya gue. Ya namanya tidur duduk ya. Wajar banget dong kalau kebangun gitu ya kan. Gak berapa lama gue kebangun. Nah, di saat gue kebangun, dorongan koper yang buat menyanggah kaki gue hilang dong. Gak ngerti gue kayak. Tapi lo gak naruh apa-apa kan di situ? Nah, untungnya koper gue tuh gak ditaruh di situ. Jadi gue kayak gue peluk gitu loh. Sebelah gue banget lah, Gue pengen berkata kasar ya. Tapi gue sensor aja ya. Itu namanya gak sensor ya. Banget. Jam 3 pagi ada yang nyolong dorongan koper loh. Gini loh, kalau misalnya Anda juga capek, dan Anda juga harus bermalam di airport seperti saya, ya cari di dorongan koper yang free. Ini sekarang gue tambah insecure dong, Bel. Dorongan koper gue aja bisa hilang. Iya. Nah, bisa jadi koper gue bisa hilang juga, ya kan?
gue memutuskan untuk ya udah deh. Gue harus melindungi koper gue dan juga koper anak-anak karena mereka berdua tidurnya lelap banget lah. Akhirnya udah nggak berapa lama, kan gue nggak tidur tuh dari jam 3 lebih gue nggak tidur. Alfat bangun, ya kan? Alfat bangun. Saat dia bangun dia tuh masih bisa. Gue salut sih ini orang. Positif banget, positive thinking banget orangnya. Kan lo tahu, tanggal 15 itu gue ada seminar kan, Bel? Betul, seminar opsional itu kan? Benar, seminar opsional itu. Si Alfat ngajak gue ganti pakai jas, Bel, sama celana kain. Jadi jam 5 pagi, tapi dia mungkin nggak tahu ya, gue ini belum tidur sama sekali. Ngajak gue ganti jas jam 5 pagi. Gue mungkin ini salah gue juga, gue langsung kayak, wah kesel lah gue. Yeah. Gue belum tidur. Enggak. Gue gak mau ganti jas. Karena kan gue ngebayangin ganti jas tuh beda lah sama lu pakai kaos dan jeans. Betul. Kalau gue kurang nyaman ya pakai baju gitu. Gue kayak bener-bener bilang ke dia lah, ya bilang ke Adi juga. Enggak, gue nggak deh. Kalau lo mau ganti, lo aja gitu loh. Tapi itu gue salutnya dia tuh. Dia masih kepikiran untuk langsung ganti jas gitu loh. Jadi biar kita nanti nyampe di New Delhi langsung ikut acara. Akhirnya jam 6 flight-nya dari Mumbai ke New Delhi datang gitu lah ya kan. Akhirnya ya. Gue tuh udah expect bakal ada apa di pesawat lagi gitu loh. Saking lo udah mengalami hal-hal yang tidak lo expect, lo sekarang jadinya expect nih ada apa lagi nih next gitu. Waktu gue naik pesawat ya, gue nungguin apa lagi nih? Apa gue salah naruh volume lagi gitu loh. Iya. Apa gue salah pencet ternyata pesawatnya jadi turun, apa gimana, gue nggak tahu. Tapi gue bersyukur nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa. Gitu, kan. Alhamdulillah. Nggak ada hal-hal, bisa dibilang hal bodoh yang terjadi ya. Hal bodoh nggak ada. Hal bodoh itu nggak ada yang terjadi. Akhirnya, kita bertiga dengan selamat dan ya satu pesawat lah. Sampai di Delhi dengan selamat. Ternyata Bel, ini informasi aja. New Delhi itu kalau di Januari dinginnya minta ampun. Gimana untungnya ya, gue kalau setiap perjalanan itu selalu pakai jaket. Si Adis, gue nggak tahu sih kulit badak kali ya dia itu. Dia itu pakai kaos doang. Perjalanan dari Jogja, jaketnya mana di koper yang ribet. Akhirnya dia udah menggigil kan, ya udah biarin aja. Lagian orang kagak pakai jaket sih. Ya udah, selesai ambil koper, kita bertiga nunggu untuk dijemput sama LO-nya dong. Gak lama, LO-nya datang. Wah, gue keren. Gue pertama kali gue ngeliat LO-nya, anjir keren banget tau gak? Badannya tinggi. Pakai jas lengkap dan semua aksesoris tau gak lu, kayak ya celananya kain. Pakai dasi segala gitu. Betul ya, kayak film Men in Black tau gak sih lu? Agen-agennya. Wow, eksklusif ya. Makanya. Super rapi. Dijemputnya pakai apa tuh kalau gue boleh tahu? Nah, itu. Kita ketika dijemput oleh orang yang pakai jas segala macem gitu, ekspektasinya tinggi banget ya. Mobilnya bakal apa nih gitu kan. Bayangan gue, ya at least Alphard lah. Ya. Iya. At least ya. Gitu. At least lagi. Akhirnya, dia ngajak kita bertiga, ayo ke parkiran. Kita berangkat ke universitasnya. Ternyata ketika sudah diarahin ke parkiran, gue ngeliat mobilnya kan. Tadi gue ekspektasinya udah tinggi banget karena memang ya dia menjemputnya dengan kostum yang super rapih dan necis ya. Ternyata. Mobilnya itu, mobil jemputan gue, gimana ya gue jelasinnya? Itu bisa dibilang, oke, gini deh, karena gue dijemput loh, dan gue juga anaknya tuh bisa dibilang kurang ngerti mobil lah. Gue nggak tahu, wah ini bagus nih, ini jelek. Jadi gue nggak bisa bilang ini bagus apa ini jelek gitu loh. Gue bisa bilang ini unik. Oke. Dari interior dan eksterior, keunikannya itu, jadi kalau bisa dibayangkan itu seperti angkot lah. Masuklah, gue ya udahlah ngapain gue ini kan protes dijemput gratis
Gue berterima kasih, sampai sekarang gue juga berterima kasih pastinya. Ngobrol-ngobrol sama LO-nya kan di dalam mobil. Gue bingung juga kok mobilnya ini pelan banget gitu ya. Kayak, terus gue nanya, woi, dikari so slow, gue bilang gitu. Soalnya dalam pikiran kita kan, pikiran gue nggak tahu ya pikiran anak-anak gimana kan. Kita juga harus ngikutin seminar. Jadi nggak mau telat, makanya gue tanya, why dikari so slow gitu loh. Karena sebelah gua itu ada kendaraan-kendaraan cepet banget bisa, ya namanya mobil lambat tuh disalip-salip gitu kan, kerasa kan lama-lama, ya kan? Kerasa lambatnya. Ya, ternyata dia bilang, ya mungkin, kata dia, ya mungkin karena mobil ini nggak pakai bensin gitu. Oh, mobil listrik berarti? Bukan, mobil gas. Mobil gas? Baru itu gua tahu ada mobil gas. Gue juga baru sekali. Maksud gue, kalau mobil non bensin, ya gue tau ya mobil listrik yang dicas gitu. Oke, lanjut. Nah, sepanjang perjalanan, ternyata jalanan di New Delhi ini super chaos, tau gak lu, Bel? Ini salah satu juga alasan kenapa. Ada beberapa alasan yang membuat gue kenapa tadi gue bilang di awal, gue cinta banget sama Indonesia gitu ya. Nah, ini salah satu alasannya. Jalanan di New Delhi itu ya, itu super chaos. Gue ngelihat keluar itu nggak ada satupun mobil ya, ataupun motor yang bodinya itu tuh nggak baretan. Ya kalau di Indonesia gitu, yang mulus-mulus ya ada, banyakan yang mulus dong daripada yang baretan-baretan. Sampai waktu itu juga ada bunyi sirine pemadam kebakaran, udah mepet-mepet, udah macet. Jakarta tuh rapih dibandingin Jakarta, rapian Jakarta loh. Oh ya? Oh mungkin macet tapi nggak sekeos New Delhi. Bener, Oke. chaos banget. Tapi mungkin ketolong juga karena cuacanya dingin ya. Jadi ya udahlah, enak-enak aja gitu loh. Waktu itu saat itu. Bayangin kalau udah kayak gitu panas-panasan, udah berantem semua orang. Ya udah nih. Perjalanan akhirnya pun dilanjutkan ya kan? Kan kita mau lomba di sini, bukan mau sightseeing doang. Perjalanan dilanjutkan ke New Delhi University. Sampai ketika mobil gas yang gue tumpangi itu lama-kelamaan makin lambat. Emang udah lambat nih ya, tapi makin lambat. Makin lambat dan emang dia kayak mau ngisi gas lah, mau nyari pom gas. Jadi gasnya itu udah mau habis, Bel. Udah akhirnya cari pom gas terdekat, ya kan. Nyampe tuh ada satu pom gas. Mobilnya ke situ kan. Ternyata pom gas itu tutup gitu loh. Supirnya nanya kan, kok tutup? Ini udah mepet banget. Kesini ada lagi nggak? Wah, katanya udah nggak ada lagi. Terus dia tanya, kenapa tutup? Kabarnya dia, pasokan gas se-New Delhi lagi habis karena meledak. Ya, gue udah nggak ngerti lagi, Bang. Gue datang ke New Delhi itu dengan keadaan gue mau damai lah. Gue nggak mau menyerang siapapun gitu loh. Gue menginjakan kaki ke New Delhi, jeder. Meledak. Mungkin tadi sirine ya. Lagi menuju untuk ledakan itu, iya. Ledakan gas itu. Gila banget sih. Gue datang ke satu negara, jeder. Gas satu kota meledak. Ini belum lomba loh. Ini dalam kurun waktu belum nyampe 2 hari malah. Akhirnya gue merasakan, Bel, ngemper di New Delhi. Solusinya kan ya udahlah, gue sama-sama mengerti lah. Gue kayak gini juga gue tuh tahu ketika orang suatu universitas, suatu anak-anak mahasiswa bikin event gitu kan, pasti biayanya mepet. Dia pasti udah spend money buat jemput gue gitu loh. Kalau misalnya gue masih minta, ya udah naik taksi aja, kayaknya dia nggak ada duit gitu loh untuk segitu. Akhirnya memutuskan untuk naik bajai. Ya, gila tau gak? Gue tuh nggak pernah kepikiran. Di hari pertama gue berkunjung ke suatu negara, India lah ya tepatnya, gue bakal ngemper satu, dan gue bakal naik bajai. Gitu. Tapi kan kalau bajai itu nggak bisa ramean ya kan, akhirnya disewa 2. Oh, 2 bajai.
Oke. Bajai. Di saat itu tuh gue udah mode pasrah, tau gak sih? Gue naruh barang gue duduk di bajai itu, gue sama Ades ya. Dan di saat itu gue tahu kenapa banyaknya baretan-baretan di kendaraan-kendaraan di New Delhi. Tukang bajai di New Delhi ya, itu kalau mungkin kampas remnya itu sangat sedikit, jadi bener-bener disayang. Itu kalau ngerem itu bener-bener sekitar 3 cm apa 1 cm lah. Udah mau deket ke kendaraan lain tuh baru direm. Gue kan duduk sebelah Adis ya, sebelahan gitu. Dis, ini ya udahlah toh. Dia juga kayaknya udah capek gitu loh. Gila itu parah banget. Gue pernah ya naik bajai di Jakarta. Nggak kayak gini juga bos, sumpah. Tapi untungnya dengan bajai itu selamatlah kita sampai di penginapan. Nah ini baiknya panitia New Delhi University ya. Baik banget. Kita dikasih penginapan, jadi gratis lagi bro. Penginapannya juga deket sama kampusnya. Udah, nyampe di penginapan. Nah, di penginapan itu di mana-mana ya tempat tidur kan paling banyak 2 orang gitu Bel. Satu tempat tidur mau queen bed paling ya 2 orang. Kalau nggak jadi ikan pepes gitu kan. Terus gue ditawarin, apa kalian mau bertiga satu kamar gitu loh. Terus gue mikir, padahal gue udah super capek dan kayaknya gue mengiyakan untuk pilihan yang lainnya yaitu satu orang lagi di kamar yang lain gitu loh. Jadi gue beda kamarnya sama mereka. Ya udah gue iyain aja karena gue yakin bukan gue doang yang capek, tapi Adis sama Alfat juga capek. Jadi nggak mungkin harus jadi ikan pepes gitu loh. Akhirnya gue beda kamar dong. Gue taruh barang segala macem, mandi, mungkin tiduran bentar saat itu. Udah. Karena kita masih mengikuti seminar itu loh, Bel. Kira kita ganti baju jas itu seperti kemauan Alfat saat jam 5 pagi. Nah, Adi sakit. Ya iya, gara-gara dia nggak pakai jaket. Gue sama Alfat ikut seminar. Nah, itu sampai malam ternyata, sampai malam. Udah gitu, pas gue balik, tiba-tiba ada bule marah sama gue. Balik ke hotel, ke penginapan nih. Kenapa tuh? Kenapa? Nah, itu kita bakal jawab di episode setelah ini. Oke, berarti perjalanan lo di India belum selesai sampai sini ya. Itulah barusan perjalanan Toto dan teman-teman kita. Stay tune untuk part 2-nya ya. Karena gue sendiri juga penasaran nih, kenapa tuh bule marah-marah. Oke, thank you for listening. And see you again next week. Dah.